Kasus hilangnya Angelin pada tanggal 16 Mei 2015 lalu penuh dengan kejanggalan. Pihak keluarga justru lebih mempercayakan pencarian Angelin melalui media sosial dibandingkan dengan melapor pada pihak kepolisian. Keluarga Angelin baru melaporkan hilangnya bocah manis ini pada kepolisian sektor Denpasar Timur pada tanggal 18 Mei 2015 atau 3 hari pasca Angelin dinyatakan hilang. Berbagai cara telah dilakukan pihak kepolisian untuk menemukan keberadaan Angelin. Dan semua upaya melalui kebersamaan dengan orang tua angkatnya itu sudah kita lakukan. Dan ini kami juga minta bantuan kepada kawan-kawan kami tidak saja di Bali tapi di seluruh Indonesia. Ada 32 Polda se-Indonesia. Nah, kawan-kawan di Polda lain, di 31 Polda lain itu juga membantu. Kejanggalan pertama terlihat saat pencarian Angelin tidak mendapat dukungan maksimal dari keluarganya. Pihak keluarga terlihat sangat tertutup dalam memberi informasi. Selain dia tidak simpati, dia tertutup dan bahkan membuat saya sangat curiga ketika saya tanya kepada ibu itu secara kronologi, Bu, itu feeling ibu apakah anak ini masih ada di Denpasar? Dia jawab masih di Denpasar. Nah, lalu kalau di Denpasar, di mana bisa kita jemput anak itu, saya bantu. Tetapi apa yang direspon oleh Ibu Margaret, oh ini sangat sulit. Loh, kenapa sulit? Apa yang menjadi sulit? Karena saya datang dari Jakarta khusus untuk membantu ibu untuk mencari keberadaan dari Angelin. Saya bilang begitu ya kepada Ibu Margaret. Tetapi itu selalu katakan sulit dan sulit. Ternyata informasi yang disampaikan itu untuk menghambat informasi yang lebih luas begitu. Kedatangan Komnas Perlindungan Anak ke rumah Angelin mengungkap fakta baru yang cukup menyedihkan. Keadaan rumah yang selama ini ditempati oleh Angelin tidak layak. Betul terhina kalau begitu, seolah-olah tidak pantas. Bagi saya ingin menolong ibu, bukan pantas. Saya mau ditolong, tapi jangan cara begitu dong, Pak. Berarti Bapak nganggap saya anak ini kayak ditaruh di tempat yang tidak pantas untuk manusia. Bukan begitu maksud saya, bahwa saya mau mati aja kok dihadapin begini. No. Aku sakit hati. Saya sedih lagi sejak saya hilang. Saya dihujat lagi. Apakah ini berarti selama Angelin diasuh, ia tidak mendapat perlindungan dan kasih sayang yang baik dari orang tua angkatnya? Tuhan Yesus tolong. Orang semua datang sama saya cuma Nah, sangat-sangat dikejutkan ketika saya bisa masuk melihat tempat tidur dari Angelina. Itu justru saya melihatnya ini keadaannya kamar yang tidak layak dihuni oleh siapapun. Karena selain aromanya itu baunya semain bau busuk, bau yang sangat menyengat dan sebagainya, itu akibat dari ada gabungan bekas makanan anjing piaraan atau kesenangan dari Angelin, lalu kemudian juga ada telur ayam yang ditumpuk di atas pakaian bekas, pakaian kotor. 5 Juni 2015, sikap tidak kooperatif kembali muncul saat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yudi Krisnandi tidak diperbolehkan memasuki rumah kediaman Angelin. Sang pemilik rumah melalui satpam yang disewanya dengan tegas menolak untuk dikunjungi. Kecurigaan. Mohon maaf ini Pak Menteri, ini ada telepon dari anaknya. Iya. Mohon maaf kalau bisa. Dia izinkan di sini. Dia tidak mengizinkan di sini. Mohon maaf ini dari anaknya telepon. Disuruh di luar pagar. Ini nih Bu pagarnya ada. Pak, Bapak tahu nggak kalau Bapak ini menteri gitu? Iya. Bisa dikasih tahu nggak itu? Kenapa melarang tadi? Sudah dimatikan. Kenapa melarang, Pak? Bapak apa? Bapak security. Oh, security. Kejanggalan lainnya muncul saat wali kelas dan ibu dari teman Angelin memberikan pernyataan yang mengejutkan. Itu saya kasih makan, setelah
Satu piring tuh habis dia. Makanya saya tanya, Angelin enggak makan ya? Saya gituin. Diam, dia juga terus nggak mau jawab. Saya terus tanya sama dia pelan-pelan. Saya tanya, enggak makan ya? Iya, dari kemarin gitu dia bilang sama saya. Habis makannya tuh. Lagi saya tanya, kenapa badannya? Terus saya takut sama tante. Nanti kalau kenapa tante yang giniin, belain, saya gituin dia. Akhirnya dia bilang dipukul sama mamanya gitu. Kenapa katanya? Dia nggak mau jelasin dipukul kenapa tuh, dia nggak mau, cuma dia bilang cuma dipukul biru-biru nih badannya. Setiap hari dia cuma bilang bisa terlambat itu aja. Kenapa terlambat tidak pernah jawab, diam hanya memandangi saja. Terus saya bilang waktu teguran keras itu kan nggak akhir-akhir ini dekat-dekat ini dia mau hilang udah berapa bulannya. Dia bilang begitu saya jalan kaki ke sekolah, penyebab terlambatnya menurut dia, dan juga memberi makan ayam. Berapa ayammu nak? 50 ekor. Jadi semua teman sekelasnya terkejut karena mereka tidak membayangkan yang 50 ekor itu bagi mereka kan banyak ya. Terkejut teman-temannya semua. Entah sejak kapan Angelin mengalami kekerasan dalam hidupnya. Satu persatu, saksi yang mengetahui mulai bermunculan. Harus dengan bentakan-bentakan, dengan omelan-omelan. Ada tugas-tugas yang tidak selesai sedikit, disuruh nyapu, dia anggap kurang bersih atau ngepel kurang bersih, pasti dipukul. Apa yang dia ucapkan itu ya, kalau dia marah kepada Angel, kalimat ini selalu keluar. Kamu sudah saya kasih hidup, kamu sudah saya kasih makan, kamu harus bisa kerja. Jadi Angel dia memang harus kerja. Penolakan, pengabaian, hingga dugaan penelantaran mengiring kasus ini hingga ke permukaan. Semua pihak menjadi terlibat dan memantau kasus ini secara mendalam. Lantas, siapakah yang mesti bertanggung jawab atas hilangnya Angelin? Dan bagaimana berita hilang ini bisa berujung pada pembunuhan? Saksikan di Bongkar Perkara selanjutnya. Untuk sebab matinya ada perdarahan di kepala, jadi kekerasan pada kepala yang menimbulkan kematian pada korban.